Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha iku setengah sangking hukukul muslim, hak-hak orang Islam. Ayyasuna te yen tong ngrekso sapa wong irda akhihi ing kewirangane sedulure man atau muslim. Di antara hak kewajiban orang Islam melindungi kehormatan. Irdun itu ya kehormatan. Artinya tidak boleh dibuli, dijelek-jelekkan. Al muslimi kang Islam. Wa nafsahu lan ban awak dhewe ne mengkono muslim. Wa malaulan bondone muslim. Anzul mi ghairi saking dzalime liyane muslim. Mahma qadara semangsane kuwasa sapa wong wa yarudulan bisa nolak andu saking mengkono zulmu ghairi. Wa yunadulu lan tegese nolak dunahu ndalem ngrekso mengkono muslim. Wa yansuruhu lan nulungi hu ing mengkono muslim. Jadi di antara kewajiban sesama umat Islam harus tolong menolong, membantu, melindungi, ya, mencegah orang dianiaya kalau mampu. Fa inna dzalika sudene mengkono raddun niku untuk ayyasuna irda akhi ilah iku yajibu wajib alihi ing atase wong bimuqtada ukhuwatil islami kelawan patrapane keluargane agama Islam. Jadi sesuai dengan tuntutan persaudaraan Islam, ya. Jadi kita ini harus saling melindungi walaupun beda-beda, ya. Jangan umat Islam mau dipecah, beda politik, beda partai, beda ormas, ya. Lihatlah dia itu ikatannya adalah agama Islam. Selama dia muslim, mau PDI, mau PKS, mau apapun, semua itu adalah saudara sesama Islam. Walaupun kita nggak cocok HTI umpamanya, tapi semua harus dihormati sebagai bagian dari agama Islam. Rawadau sapa Abu Darda ana rajulan sedhe wong lanang iku nala merkole sapa man min rajulin saking wong lanang inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ngersane Kanjeng Nabi faradda mongko nolak sapa mengkono rajul hu ing mengkono rajulan akhar niku. Anu sing mengkono rajul sapa rajulun wong lanang. Maksudnya ada orang sedang menggunjing orang di depan Nabi, terus dibelani salah sama orang yang lain itu. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhi kana lahu hijaban minan nar. Man desapane wong iku radda nolak sapa man. Nolak artinya membela. An irdi akhi saking kewirangane sedulure man. Siapa orang yang menolak atau membela kehormatan saudaranya karena mongkon iku kutiman apa rad lahu kutiman iku hijaban dadi aling-aling minan nari saking neraka. Itu akan menjadi tameng dia dari neraka. Jadi membela saudaranya. Kalau orang itu digunjing umpamanya, kamu harus bela. Oh enggak begitu. Kamu harus berusaha untuk membela temanmu kalau memang dia itu digunjing atau dijelekkan, ya. Kecuali kalau itu memang fakta di pengadilan, ya, enggak boleh ditutupi. Tapi kalau itu merupakan kehormatan harus dibela. Wan Anas dan dendruan sing sahabat Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi man dzukira inda akhul muslim man desapane wong iku dzukira den tuturaken den sebutaken inda sandinge man sapa akhu dulure man al muslim kang muslim wa wa man iku yastati bisa kuwasa sapa man nasrahu ing nulungi aku falam yamsuru nuli ora nulung sapa ing aku adzallahu mongko nginakaken hu ing man sapa Allah bihak lan mengkono
sebab ini wau nusrah niku ada nusrah fit dunia dalam dunia wal akhiratilan akhirat. Siapa orang ya mampu membela saudaranya atau temannya ya, digunjing, dia mampu membela tapi dia tidak melakukannya ya. Kalau kamu melihat temanmu dihinakan, kamu diem aja padahal kamu mampu menolong dia, maka kamu akan dihinakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Jadi sesama muslim harus timbul kekompakan. Kita harus saling bela ya sama orang Islam dalam kebaikan. Wa man tasabani wong iku dzikira den tutur. Indah usanding iman sapa aku duluriman al muslim kang muslim. Fa nasara nulungi sapa manhu ing mengkon akhuhu nasarullah. Nasara mengkon nulungi ing man sapa Allah taala fid dunya dalam dunya wal akhir dan akhirat. Wa qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hama an irdi akhi man desa penewong iku hamangger sapa man an irdi akhi saking kawirangane sedulure man al muslimi kang Islam fit dunya ing dalam dunya ba'atha mongko ngutus sapa Allah taala lahu maring man malakan ing malaikat yahmihi kang reksa sapa malakku ing man yaumal qiyamah dalam dina kiamat minan nari saking neraka. Siapa orang melindungi orang lain, kehormatan orang di dunia, maka Allah akan mengutus malaikat yang akan melindungi dia kelak dari api neraka. Nabi sedemikian sedemikian perhatian tentang masalah ini, sehingga Nabi menjamin orang yang suka nulung orang itu dijaga oleh malaikat. Nah kita ini harus perhatian ya. Ya orang itu siapapun ya, termasuk pesantren, jangan mencoreng nama baik pesantren. Kita harus saling melindungi. Bagaimana Islam ini kelihatannya baik, jangan dijelekkan. Waqala Rasul Jabir wa Abu Talha sami dengan guru kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mautinin ing dalam panggonan yuhibbu kang dia Yakul dawuh Nabi mamin imri'in nggih. Mamin imri'in orang sange wong suci muslimin kang Islam. Yang suruh kang nulungi sapa imri'in musliman ing wong Islam kang liya. Fi maudhi'in dalam panggonan yuntahaku kang den rusak. Fi dalam maudhi' apa irduhu kehormatane muslim wa istahalu lan den halalaken, maksud den halalaken dilanggar apa hormatahu kehormatane muslim. Illa nasaru angin nulungi hu ingman sop Allah fi mautin ing dalam panggonan yuhibbu kang demen sop Allah fi ing dalam man nasrahu ing nulungi mengkono man. Siapa orang membela kehormatan orang Islam, siapa membantu orang Islam yang lain, partainya apapun, pokoknya kita membela sesama muslim di tempat di mana dia dihinakan, maka Allah akan membalas, akan menolong dia di tempat yang Allah inginkan. Artinya kebaikan itu tidak akan hilang. Lalu kita nolong orang, suatu saat kita akan dapat pertolongan. Jangan malas berbuat baik pada siapapun, apalagi pada sesama muslim. Kamu akan dapat balasannya ya. Berkhidmah pasti ada balasannya ya. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Wa man imri'in orang wong suci khadzala kang ngasoraken sapa man musliman ing wong Islam fi mautin dalam panggonan yuntahaku kang den rusak fihi dalam mautin apa hurmatuhu kehormatane muslim illa khadzalahu Allah angin illa khadzalahu angin nginaaken hu ing mri'in sapa Allah fi mautin dalam panggonan yuhibbu kang demen sapa Allah fihi ing dalam maudhi nusratahu ing nulungi imri'in. Siapa orang menghinakan orang Islam di tempat yang di situ dia dirusak kehormatannya ya, dihinakan. Siapa membiarkan orang lain terhina ya, dihina, dibuli, disakiti, dia tidak berbuat padahal dia mampu menolong, maka Allah akan menghinakan dia di tempat yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Jadi ini kewajiban bagi sesama muslim.
Kita ini harus punya kepekaan. Walaupun itu bukan saudara ya. Jangan mau dipecah-pecah. Sekarang ini kan banyak media, medsos yang memecah belah sesama umat Islam. Jangan dilihat partainya, jangan dilihat ormasnya. Lihatlah dia itu sebagai orang Islam. Wa minhalan iku setengah sange hukukul muslim tasmitul atisi utawi ndongaaken wong kang wahing. Wong wahing bersin hendaknya didoakan. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil artisin dalam wong kang wahing, ada orang wahing bersin yaqulu ngucapo sapa artis alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau kamu wahing, kalau kamu bersin itu ojo ndelahom. Habis bersin ucapkan alhamdulillah. Kalau lebih bagus alhamdulillah ala kulli hal. Wa yaqulan wong sapa wa yaqulu ngucap sapa alladzi wong yasmitu kang ndongaaken sapa alladzi ing atis yarhamukumullah. Kalau kita dengar orang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka kita punya kewajiban ya. Kita dianjurkan untuk mendoakan yarhamukumullah. Yarhamukum muga melasikum ing sira sapa Allah. Jadi ini hubungan sesama muslim yang harus harmonis. Wahing itu kan sesuatu sulit dihindari. Wahing. Tapi wahingnya ditutupi, ojo dibros nang wong. Wahing arah kiri ditutup. Jangan menyebarkan virus. Kalau ada orang wahing ditutup mengucapkan alhamdulillah, hendaknya kamu mengucapkan yarhamukumullah. Itu namanya tasmid. Lah orang yang wahing jawab, mayrutulan jawab alihi ing atase alladzi sapa al-atisu wong kang wahing fayaqulu yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikum mugi-mugi nuduhaken kum ing sira sapa Allah wa yuslihulan bagusi sapa Allah balakum ing tingkah sira. Jadi hendaknya kamu membalas ya, kalau kamu wahing, orang mendoakan kamu yarhamukumullah, balaslah dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini loh keharmonisan sesama orang Islam. Kenal gak kenal, kamu gak harus pada orang kenal. Pokoknya ada orang wahing, ucap alhamdulillah, refleks katakan yarhamukumullah, balas dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Loh ini loh hubungan kerukunan umat Islam. Jadi kenal gak kenal Nabi menyuruh ya. Salam juga begitu, kenal gak kenal pokoknya muslim ucapkan salam ya. Jadi ini ajaran Kanjeng Nabi supaya kita ini saling terhubung. Manusia ini harus saling terhubung, saling tolong menolong. Hari ini gara-gara handphone ini orang jadi gak terhubung. Terhubung dengan yang jauh, malah nggak ngereken dengan yang dekat. Saya kira wong papat lungguh, padahal ngadep handphone kabeh. Kak nyopo sing di Jakarta. Nah ini kesalahan handphone. Handphone itu malah menjauhkan yang dekat. Sing kayak ngarepe gak direken, sing di like arek wedok kayak bantur. Yang diperhatikan yang jauh, yang dekat malah nggak diperhatikan. Ini salah ini. Kalau Nabi menyuruh ya perhatikan yang di depanmu itu. Kalau dia wahing doakan. Kalau kamu saat ketemu ucapkan salam. Ini kan sosial menjadi hidup hubungan sesama teman. Sekarang ini hubungan sosial jadi renggang karena orang sibuk dengan handphone. Duduk sak meja tapi yang dilihat handphone. Reuni atau ketemu tapi kabeh nyekel handphone. Ya padha ae lah ketemu tapi matane nang dindi. Kayak opo ya. Mesti kalau reuni buat handphone. Ketemu ngomong. Ini loh namanya silaturahim. Lo ngado-ado reuni tapi nyekel handphone. Ini apa ae chatting nang jopo rono-rono. Makin namanya penyakitnya. Namanya penyakit modern itu namanya penyakit
pabing pun senaping. Penyakit mabuk handphone. Ini berbahaya. Orang kalau sudah mabuk handphone itu kehilangan kepekaan sosial. Ketemu uang juga nyopong ini. Mendek ini susit bungkuk ke handphone terus. Buang handphone sekali waktu harus dibuang. Jangan kamu pegang terus ya. Itu penyakit. Kamu kehilangan waktu ngaji, sembahyang, ibadah. Ya kalau kamu terus pegang handphone. Yo kan ontae kon delok YouTube, yo kan ontae. Mari ngono mari YouTube ganti TikTok, yo kan ontae lucu kabeh. Nah mari. Buang, kamu harus punya kesadaran menghentikan itu. Saya kalau di kamar jam sekian sudah handphone taruh cas tidur. Bah wong nelpon, bah opo, bah wong chatting, silent sudah matikan. Saya kebangun tidur grup percakapan 600, 800, no problem. Enggak butuh kan kita. Jangan kamu setiap ting tong didelok. Waduh. Susu ya, kamu mabuk handphone, itu berbahaya. Jadi kamu harus bisa mengendalikan dirimu. Jam sekian handphone mati. Sudah, apapun bayar orang sudah matikan. Waktunya tidur. Jam 10 sudah taruh handphone. Tidur. Jangan kamu pegang. Itu kamu yang menyebabkan kamu sulit sembahyang subuh. Karena kamu masang charger di kamar-kamar, harus dibuang gitu. Nah kok cas terus sewengi gak mati handphone. Mbak dicas, mbak ditelok. Cas buang, letakkan, jangan jauh. Sehingga kamu gak terus pegang handphone. Harus ada waktu handphone dicas. Ojo dicas, mbak dikeloni. Itu nanti perhatikan itu kamar itu charger apa kabel-kabel itu buang semua. Jadi harus ada tempat untuk ngecas handphone yang jauh. Sehingga kamu itu pedot dengan handphone. Aturan itu siapa itu? Itu podo kamar dhuwur barang itu. Harus disiapkan tempat ngecas yang jauh dari kepalamu. Supaya kamu itu bisa dipecah dari handphone. Karena kalau kamu charger itu ada di kepalamu, ya gak mati 24 jam. Dicas terus, delok terus, streaming terus. Itulah yang mengorbankan hidup sehingga kamu subuh gak bisa bangun. Itu yang menyebabkan kamu selalu bangkong, subuh, gak ngaji, gak sembahyang. Ya itu penyakitnya. Yang bisa menyelesaikan ya dirimu sendiri. Caranya apa? Itu buang semua apa stok kontak kilo apa jenis. Steker di kamar itu kamu buang semua. Taruh di tempat yang jauh sehingga kalau ngecas gak bisa mbak nelpon. Cas di situ. Wis. Saya juga begitu di kamar saya. Tempat tidur saya tidak ada cas-casan. Casnya jauh di meja. Jika begitu cas sudah saya tidur nggak terganggu. Nah kalau cas apa steker ada di samping kepalamu, ya handphonemu muni terus kok cas kok delok. Ya sampai subuh nggak mati-mati, diisi terus. Dan itu berbahaya, bisa meledak. Jadi kamu yang harus bisa mengendalikan dirimu. Jadi tantangan setan hari ini ya handphonemu itu. Harus ada waktu untuk melepas itu. Malam kamu harus punya waktu jam 10 titik sudah. Matikan, silent kan. Saya handphone saya kan tidak ada bunyinya 24 jam silent. Jadi kalau saya nggak kepingin buka ya nggak usah buka. Orang telepon ya saya nggak tahu. Karena saya punya waktu privasi. Jadi kalau saya nganggur ya saya pegang handphone. Kalau waktunya ngaji ya sudah, handphone saya tinggal. Ini harus jadi kebiasaan supaya kita ini bisa bagi waktu. Terutama malam. Itu harus diperhatikan. Steker di kamar itu jauhkan. Dulu kan ngecas itu hanya di dapur. Supaya kamu gak terus-terusan cas turu. Bab charger itu kalau di dekat kepalamu, ya handphonemu gak mati-mati kok cas terus. Nah itu berbahaya. Hidup ini harus ada arti. Ada waktu sembahyang, ada waktu tahajud, ada waktu zikir, ada waktu baca Quran. Jangan semuanya habis oleh handphone. Itu sesat ya, bahaya. Wallahu Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.